Kami setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu siap diberkati firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mengerti, memahami kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami memiliki hati seorang murid, hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi firman-Mu, sehingga firman yang kami terima akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami siap mendengar firman-Mu. Kami mohon ampun akan segala pelanggaran dosa kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sepi ya? Selamat pagi. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua membuka Alkitab di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat 11. Sudah ketemu? Saya mengajak untuk kita silih berganti membacanya. Saya akan membacakan ayat 6, Bapak Ibu Saudara ayat 7, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, bersama-sama 1, 2, 3, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan tanpa alasan rupanya Lukas menulis kisah ini. Ini adalah satu kisah di mana para murid tidak pernah menyaksikan satu hal yang luar biasa. Semua mereka melihat satu hal yang luar biasa, mujizat dan lain sebagainya, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan. Tetapi kali ini para murid dan juga orang-orang Yahudi yang ada di situ tercengang melihat suatu peristiwa, dan peristiwa ini berbeda dari peristiwa yang lainnya, meskipun ini adalah satu rangkaian atau satu rentetan kisah tentang keyakinan Kristen bahwa ini adalah sesuatu hal yang di luar kekuatan manusia. Artinya apa? Setiap keajaiban, setiap mujizat yang terjadi itu adalah kuasa Allah yang bekerja. Nah, tetapi di satu sisi murid-murid di sini melihat ada satu pribadi yang berbeda. Para murid pernah melihat ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, mati dibangkitkan dan hidup. Pernah. Tetapi baru kali ini para murid menyaksikan satu pribadi yang terangkat naik ke surga. Ya, kalau diceritakan ditutupi oleh awan, dan ada dua orang yang diyakini itu adalah malaikat yang menyampaikan satu pesan kepada orang-orang yang menyaksikan di situ. Di situ bukan hanya ada para murid, tetapi di situ ada murid-murid yang lain, dalam artinya di sini para pengikut-pengikut Kristus.
Kalau menurut tafsiran itu lebih dari 500 orang berkumpul di situ menyaksikan Yesus naik ke surga. Kalau saudara mungkin, kalau kita, saudara dan saya menyaksikan saat itu bersama-sama, kira-kira apa yang saudara rasakan? Apakah hanya sebatas, wah naik, seperti kita naik balon udara? Pernah naik balon udara? Belum ya? Sama ya, kasihan ya. Kalau balon udara kita bisa melihat ada media yang dipakai, orang itu bisa naik. Tetapi ketika hal ini terjadi, ketika Yesus ini naik ke surga, tidak ada media apapun. Terangkat, fisiknya terangkat naik. Lalu ada satu kesaksian, 2 orang malaikat ini bersaksi, ngapain? Kenapa engkau heran? Kenapa engkau melihat dia yang naik ke surga? Dia nanti akan turun dengan cara yang sama seperti itu pula. Nanti, kapankah itu? Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Kita melihat di sini, saudaraku, apa yang dialami oleh para murid, juga orang-orang yang menyaksikan, apa yang disampaikan oleh malaikat, apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Kita lihat sini, Bapak Saudara. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Apa itu kuasa? Wewenang. Kamu akan punya hak, kamu akan memiliki satu kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk apa? Di ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu akan dimiliki, wewenang itu akan dimiliki kalau Roh Kudus ada pada orang itu. Lalu kuasa yang diberikan ini fungsinya untuk apa? Kalimat berikutnya, kalau Roh Kudus itu turun di atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus itu turun atas manusia, atas murid-murid, atas orang yang menyaksikan Yesus, maka orang itu akan bersaksi tentang siapa Yesus itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang diberikan karunia, ada kuasa yang diberikan. Ketika Roh Kudus itu bekerja dalam pribadi itu, orang itu bisa memiliki satu karunia mujizat. Ada manusia yang punya karunia mujizat? Ada. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Ini karena karya Roh Kudus dalam diri orang itu. Saudara, banyak orang berlomba-lomba untuk memiliki karunia. Untuk memiliki karunia, entah itu karunia bahasa roh, entah itu karunia penyembuhan, atau karunia nubuatan, dan lain sebagainya. Tetapi percayalah bahwa yang namanya karunia itu adalah pemberian. Kalau yang namanya pemberian berarti atas sekehendak yang memberi. Saudara dan saya tidak bisa memaksakan Tuhan, Tuhan aku pengen punya karunia ini, dan lain sebagainya. Allah yang punya wewenang untuk memberikan kepada siapapun, dan tujuannya jelas. Kalau Allah memberikan karunia, tujuannya jelas. Allah punya maksud karunia itu dipakai untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil, memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang. Nah, tetapi saudaraku, apakah ada yang memanfaatkan karunia itu untuk kemuliaan diri sendiri? Apakah ada yang memakai karunia itu untuk eksistensi? Ini yang perlu diwaspadai, saudara. Ada satu kesaksian, kalau tidak salah itu Benny Hinn namanya. Dia dipakai Allah sangat luar biasa. Dia punya karunia untuk membawa orang kepada Kristus. Dia adalah seorang hamba Tuhan, jemaatnya banyak sekali. Kenapa? Karena Allah punya rencana dalam dirinya. Ketika ada karunia yang dipercayakan, itu dia lakukan untuk kemuliaan Allah. Tapi di sisi lain, ketika ia memanfaatkan itu dengan motivasi yang berbeda, semua berubah. Jatuh ke dalam dosa, namanya hancur dan
Dia sebagai seorang hamba Tuhan tidak dipercaya lagi untuk menggembalakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Benin ini orang Barat ya, orang Amerika. Ketika ada karunia yang Tuhan percayakan, hendaklah karunia itu benar-benar dipakai untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menjadi saksi bahwa semua yang terjadi itu oleh karena Allah lah yang melakukannya. Ingat ya Petrus ya, ketika berada di Serambi Salomo, ketika dia mau berkhotbah ya di Yerusalem, di Bait Allah, apa yang terjadi? Ia melihat ada orang lumpuh. Dia meminta-minta, lumpuh apa buta ini? Lumpuh ya. Dengan harapan apa? Ketika aku datang kepada para murid Yesus, aku mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Materi. Tetapi ketika Petrus melihat orang itu dengan penuh harapan, lalu Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya harta, aku tidak punya uang, dan lain sebagainya. Tetapi satu yang punya. Demi nama Yesus, berdirilah, berjalanlah. Apa yang terjadi? Bukan karena Petrus ingin merasa menunjukkan bahwa aku punya, aku bisa. Yang kulakukan ini karena kekuatanku tidak. Tapi dia menyebut, demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu dia berjalan. Pesannya apa? Pesannya Yesuslah yang melakukan itu, bukan Petrus. Nah saudaraku, Petrus yang sangat dekat dengan Tuhan, dia tidak berani mengklaim bahwa apa yang ia lakukan ini oleh karena kekuatan kuasa yang ia miliki. Tidak. Tetapi Allah atau Kristus yang berkuasa atas dialah yang melakukan itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang disampaikan Petrus seperti itu, orang bisa mengenal, orang bisa tahu bahwa oh Yesuslah yang melakukan. Yesuslah yang berperkara. Sehingga ada satu misi tertentu bahwa nama Yesus harus diperkenalkan. Artinya apa? Artinya orang harus terjangkau hatinya. Orang harus percaya bahwa yang melakukan itu adalah Kristus. Karena memang faktanya seperti itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya berikan judul Spirit di dalam penjangkauan. Spirit dalam penjangkauan. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang Kristen sudah sepatutnya menjadi saksi. Ayat 8 di situ tadi sangat dijelaskan. Orang-orang Kristen sudah sepatutnya, sudah seharusnya ia menjadi saksi Kristus. Memperkenalkan Kristus di dalam setiap aspek kehidupannya kepada orang lain. Sehingga ketika orang lain melihat orang Kristen, ia melihat bahwa itu adalah karya Kristus yang bekerja di dalam dirinya. Saudaraku, terkadang ini yang terlupakan. Spirit untuk memperkenalkan Kristus ini yang terlupakan. Orang Kristen tidak menjadi berkat, tetapi justru malah menjadi batu sandungan. Orang Kristen tidak bisa mengasihi saudara-saudaranya, tetapi justru malah menjadi musuh saudara-saudaranya. Banyak faktor iri hati, kedengkian, dan lain sebagainya. Ini yang miris. Nah, dalam perikop ini, Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang tugas, kita belajar tentang kuasa, kita akan belajar tentang penjangkauan seorang saksi Tuhan. Coba pertanyakan dalam diri. Apakah saya ini sudah menjadi saksi Tuhan? Baik di dalam langkah kehidupan kita, ataupun kita sudah menceritakan perihal tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain. Ini tugas, bukan hanya tugas Pak Pendeta, bukan hanya tugas sebagai seorang misionaris, bukan tugas seorang hamba Tuhan, gembala sidang, tetapi ini adalah tugas dan ini adalah tanggung jawab semua orang percaya. Amanat agung Tuhan Yesus dari Matius
28. Tugas itu bukan untuk pendeta, tetapi tugas itu untuk semua orang yang percaya, semua orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Bukan tentang gereja, bukan tentang diri sendiri, atau keunggulan paham teologis yang kita anut, meskipun dia pintar, cerdas secara akademis tentang teologi, bukan berarti ia memakai itu untuk dirinya sendiri sebatas tugas, tetapi kepandaian yang dimiliki hendaklah itu dipergunakan untuk bersaksi, menjadi saksi bagi orang lain. Tugas ini merupakan tugas jemaat. Tugas ini adalah tugas pendeta. Artinya tugas ini adalah tugas kita sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Melempem ya ketika amin, melempem. Ketika ada tugas untuk menjadi saksi, melempem. Tapi saudara mau mendapat berkat, paling pertama angkat tangan. Tapi saudara mau menjadi berkat, saudara sudah diberkati keselamatan. Apakah saudara tidak melihat bahwa ada orang yang membutuhkan itu? Di sekeliling nanti kita akan lihat. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 ini memberikan dua ajaran yang melekat dengan pemberitaan yang merupakan inti dari rangkaian kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus ini. Yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat 8 tadi kita sudah baca bersama-sama. Yang pertama adalah memberi ruang Roh Kudus untuk bekerja. Tugas menjadi saksi tidak mudah. Benar tidak saudara? Mudah atau enggak? Mudah. Hanya kita itu tidak mau untuk melakukannya, tidak mau untuk mencoba, tidak mau untuk belajar mencobanya. Ketika saudara berkumpul dengan orang-orang dapat arisan, puji Tuhan karena kebaikan Tuhan aku dapat arisan, aku butuh Tuhan tahu kebutuhanku dan bukti Tuhan memberikan ini. Sudah menjadi saksi belum? Halo? Sudah menjadi saksi belum? Belum. Di tempat kerja saudara terhindar dari mara bahaya, puji Tuhan karena kebaikan Tuhan aku terhindar dari mara bahaya. Kesaksian bukan? Gampang enggak? Gampang enggak kalau melakukan itu? Dengan mengatakan puji Tuhan, saudara itu sudah mengantongi identitas. Orang yang sering ngomong puji Tuhan itu adalah orang Kristen. Bisa nangkap maksud saya? Ketika saudara mengatakan seperti itu, oh, dia sedang memuji Tuhan. Karena apa? Dia terhindar dari mara bahaya. Oh, dia sedang memuji Tuhan karena Tuhan sedang mencukupi kebutuhannya melalui arisan. Tuhan menghindarkan dari mara bahaya, dia selamat, tidak terjadi celaka ketika bekerja. Ini satu kesaksian yang tanpa disadari kita menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus. Nah, tetapi terkadang kita tidak mau melakukan itu. Saudaraku dikasih Tuhan, memberikan kuasa. Dalam ayat 8 tadi, di dalam bahasa Yunaninya di situ dituliskan dunamis. Dunamis itu artinya dia dapat memberikan satu pengaruh yang sangat besar. Ada satu ledakan besar. Nah, kalau kita bisa menggambarkan dinamit, saudara tahu ya, meskipun enggak secara langsung ya. Mungkin kita pernah melihat di TV, di gambar, dinamit itu kan rangkaian bom kecil-kecil gitu ya. Tetapi ketika itu ditempatkan di tengah pegunungan, dihancurkan, itu bisa menghancurkan pegunungan. Artinya apa? Dia memiliki satu kekuatan yang sangat dahsyat. Bisa menghancurkan pegunungan, bahkan bisa menghancurkan tebing. Begitulah juga yang dinamakan kuasa. Kalau di dalam di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima dinamis, kekuatan besar. Satu pengaruh yang sangat besar kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesungguhnya di dalam hati kita itu Roh Kudus sedang bekerja, berkarya. Tetapi ketika kita tidak mau tunduk terhadap
Kudus yang sudah mau memimpin, ya ini tidak akan terjadi. Sesungguhnya di dalam hati saudara bergejolak, aku ingin bersaksi. Bergejolak, aku sesungguhnya ingin memberitakan kasih Tuhan. Aku ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu mengasihi, tetapi menahan diri. Karena apa? Rasa takut. Itulah arti dunamis. Itu artinya kuasa yang sesungguhnya sedang bekerja, mau meledak. Artinya apa? Sesungguhnya ini berkobar-kobar mau menyampaikan, tetapi diri kita yang menahan. Percayalah saudara, ketika saudara melangkahkan kaki keluar dan saudara berdoa kepada Tuhan Yesus, tolonglah Roh Kudus mampukan untuk bersaksi. Roh Kudus tolonglah pertemukan saya dengan satu orang yang siap menerima kabar baik. Roh Kudus akan bekerja. Ini sesungguhnya sudah bergejolak saudara. Roh Kudus itu sudah bergejolak. Aku pengen bersaksi, aku pengen bersaksi. Ayo, ayo, lepaskan dirimu untuk bersaksi. Tetapi kita menahan diri, tidaklah malu. Tidaklah takut dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bersedia, iya aku bersedia, Allah yang akan memberikan jalannya. Allah yang akan memberikan caranya untuk kita bisa menyampaikan. Sebab apa? Yang menyaksikan tentang Tuhan Yesus itu bukan manusiawi kita, tetapi dorongan roh Allah yang ada dalam diri kita lah yang menyaksikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di sini. Jadi kemampuan bersaksi bukan berasal dari kefasihan berbicara atau metode kita, melainkan oleh karena adanya kuasa Roh Kudus. Saudara, mungkin saudara pernah merasa, loh aku tiba-tiba ngomong tentang Tuhan Yesus ya. Itu karena Roh Kudus bekerja. Roh Kudus berkarya. Ada orang yang mancing-mancing ngomong tentang penasaran. Ngomong Kristen itu gimana sih? Itu karya Roh Kudus, tapi kita harus peka sampai di situ. Ketika ada orang mancing-mancing tanya-tanya tentang itu, jawablah. Dia tidak akan tersinggung karena apa? Dia sendiri yang meminta informasi. Tapi terkadang kita takut. Sesungguhnya itu adalah cara Allah, cara Roh Kudus untuk membuka pembicaraan tentang Allah. Nah, kuasa Roh Kudus ini memberikan keberanian untuk bersaksi. Kuasa Roh Kudus ini akan memberikan satu kesempatan tadi ya yang saya ceritakan. Sesungguhnya kalau ada orang yang sedang bertanya-tanya, itu Roh Kudus sedang memberikan peluang. Roh Kudus memberikan indikasi bahwa orang itu siap menerima Injil, siap menerima, siap mendengarkan perihal tentang Yesus. Kuasa Roh Kudus akan menginsafkan. Ini kalau dia sudah mendengar, dia akan sadar akan dosa, maka ini yang akan bekerja. Roh Kudus akan menginsafkan dan Roh Kudus akan memberikan peneguhan, satu keyakinan yang kokoh. Oh, berarti Kristus, oh Yesus itu seperti ini, sampai ia mengambil satu komitmen. Oke, aku ikut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberi ruang Roh Kudus untuk bekerja. Roh Kudus selalu bekerja di dalam hidup kita, tetapi terkadang yang menghambat Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita adalah ketidakmauan kita untuk melakukannya. Benar atau betul? Hati kita itu sering didorong untuk bersaksi, tetapi kita yang sering menahan diri untuk tidak bersaksi. Nah saudara, kita harus mulai peka. Ketika ada indikasi-indikasi, lakukan, kerjakan. Karena apa? Karena itu adalah peran Roh Kudus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memberikan jalan, Roh Kudus sudah membukakan pintu untuk kita masuk ke situ. Siap? Siap untuk menyampaikan kabar baik? Puji Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dua ajaran yang melekat berkaitan dengan pemberitaan yang merupakan inti dari rangkaian kisah tentang kenaikan Kristus. Yang kedua adalah melangkahkan kaki untuk bersaksi. Kalau yang tadi awalnya ada karya Roh Kudus bekerja di dalam hati. Yang kedua ini adalah langkah berikutnya, yaitu langkahkan kaki untuk bersaksi. Jangkauan seorang saksi adalah seluruh pelosok bumi. Di sini para murid saudara, dia hanya berbicara sebatas orang-orang Israel.
Dia hanya sebatas untuk orang-orang Yahudi saja. Perhatikan ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, Yesus naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang dan berkata kepada mereka, saya ulangi. Ketika sedang memandang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mundur di ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, perhatikan ini, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel yang dipikir oleh mereka apa? Israel. Kerajaan Israel telah hancur. Kerajaan Israel telah morak-marik dan lain sebagainya. Makanya pertanyaan ini adalah pertanyaan secara lahiriah. Israel harus dipulihkan. Keyakinannya terhadap Mesias adalah Mesias inilah nanti yang akan diurapi. Dialah yang akan memimpin bangsa Israel ini. Dialah yang akan memulihkan Israel. Pemulihan yang dipahami oleh orang Yahudi adalah pemulihan secara lahiriah. Makanya ada satu pertanyaan seperti itu. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang berbeda konteksnya. Tetapi Tuhan Yesus melihat, memandang di situ, itu bukan urusanmu. Masalah Israel secara politik, pulih atau tidak, itu bukan urusan. Dan itu juga bukan urusan. Urusanku adalah dipulihkannya kerajaan Allah, kerajaan surga di dunia ini. Dalam artian apa? Allah yang memerintah di dalam diri orang Israel, Allah yang memerintah dalam diri orang-orang Yahudi, itulah kerajaan Allah yang dimaksud. Ketika hubungan dengan Allah ini sudah terpisah sangat jauh, Tuhan Yesus melalui kematiannya sudah memulihkan hubungannya kembali dengan Allah baik. Makanya kamu tidak perlu menanyakan hal itu. Kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya kapan itu akan dipulihkan. Oleh karena itu, para murid di situ beranggapan bahwa kerajaan Allah itu terbatas untuk bangsa Israel dan orang Yahudi. Kapan? Ketika kau memulihkan kerajaan Israel, batasnya hanya di situ. Tuhan Yesus mengoreksi kesalahan mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus menjadi saksi. Jadi bukan kerajaan duniawi, tetapi kerajaan secara rohani, bahwa setiap orang dipimpin oleh Allah. Allah bertahta di dalam hati mereka, Allah bertahta di dalam hidup mereka. Itulah kerajaan Allah yang sejati. Bagaimana Allah bisa bertahta? Maka berita ini harus disampaikan kepada semua orang, bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi untuk orang-orang di luar Yahudi. Konteksnya di sini kita akan lihat di mana saja mereka harus memberikan satu kesaksian. Kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat bait Allah itu dibangun, tempat orang itu sembahyang, tempat orang itu beribadah di situ, yaitu di bait Allah. Awal mulanya di situ sekitar sekeliling orang-orang Yahudi. Beritakan Injil itu ke situ. Sampaikan berita tentang Kristus itu di situ. Jadilah saksi Kristus di Yerusalem. Kemudian di mana? Di Yudea. Agak maju sedikit, agak meluas sedikit, Yudea. Lalu kemana lagi? Ke Samaria, lebih jauh lagi. Apakah sampai di situ toh? Tidak. Bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bukan hanya di Samaria, tetapi Tuhan Yesus menyampaikan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Ada yang bisa tahu di mana ujung bumi itu berada? Menurut NASA, bumi itu bulat ya.
bulat. Kalau bulat itu pasti tidak ada ujung dan tidak ada pangkal. Siapa ya? Ya di mana kita berdiri ya itulah ujung, ya itulah pangkalnya. Artinya apa? Ketika ada satu perintah sampai ke ujung bumi, berarti ini memiliki satu arti. Lakukanlah itu dimanapun berada dan sampai kemanapun juga. Bersaksilah tentang Kristus. Jadi kesaksian itu tidak dibatasi wilayah, daerah, provinsi, bahkan mancanegara. Di seluruh dunia ini berita tentang Kristus harus disampaikan. Urutan-urutan ini menunjuk bahwa pemberitaan Injil ini tidak dibatasi. Berarti perlu ada pemikiran, perlu ada progres dari mana kita memulainya. Kalau menurut firman Tuhan ini dari terdekat Yerusalem, yang terdekat dengan kita siapa? Keluarga. Oke, Yerusalem, Yudea agak jauh dikit di mana? Masyarakat. Agak jauh dikit di mana? Terus sampai ke ujung bumi. Disitulah kita harus menjadi saksi. Dimulai dari situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pertanyaannya di sini yang muncul adalah, sudahkah kita menjadi saksi Kristus di mana kita berada? Di Yerusalem kita, terdekat kita, Yudea kita, agak jauh dari kita, masyarakat, Samaria kita, atau mungkin di kelurahan, kecamatan, atau seluruh di ujung bumi. Dimanapun kita berada, kita bisa bersaksi. Saudara yang dikasih Tuhan, dua hal inilah yang seharusnya menjadi spirit kita sebagai orang Kristen. Dimanapun berada, kita harus menjangkau. Karena ini sesungguhnya kekuatan. Bukan hanya iman, tetapi ini yang harus kita lakukan karena ini adalah satu perintah. Spirit di dalam menjangkau. Saudara perlu menyisipkan di dalam doa pribadi saudara. Satu jiwa. Di dalam mukjang selipkan satu jiwa untuk didoakan. Doakan ini. Supaya Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, orang yang didoakan itu terbuka hatinya dan siap menerima Kristus. Siap? Sudah ada mukjang yang mencantumkan satu nama untuk didoakan? Belum? Mukjang ini libur ya. Minggu depan cantumkan satu nama atau satu keluarga untuk didoakan. Supaya apa? Mereka pun juga memiliki kesempatan yang sama dengan kita. Menikmati anugerah Tuhan. Kesimpulannya saudara. Sudahkah kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersaksi? Renungkan dalam hati, jawab dalam hati. Kalau sudah, terus kerjakan itu. Kalau belum, ambillah komitmen, aku siap Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Ingat, keberhasilan dalam memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, bukan pada kemampuan di dalam berbicara, tapi sepenuhnya bergantung pada kuasa Roh Kudus. Berdoalah kepada Roh Kudus, tolong bimbing aku untuk menemukan orang yang siap menerima kabar baik. Berdoa seperti itu dalam mengawali kita untuk menjangkau. Karena apa? Dia, Roh Kudus sendiri yang akan menentukan cara, menggunakan caranya untuk kita bisa bersaksi. Terus spirit di dalam penjangkauan adalah identitas orang Kristen, terlebih gereja baptis, orang baptis. Kiranya firman Tuhan ini memberkati, menguatkan kita, meneguhkan kita sebagai orang Kristen, semakin memahami identitas kita, jati diri kita sebagai penjangkau jiwa, sebagai seorang yang siap bersaksi, menyampaikan kesaksian kepada siapapun, dimanapun berada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengoreksi kami, menyadarkan kami akan
identitas kami sebagai orang Kristen, orang yang sudah menerima anugerah. Sudah sepatutnya Tuhan, kami menjadi alat Tuhan untuk bersaksi. Roh Kudus, tolonglah kami, teruslah berkarya bekerja atas kami, untuk kami memiliki keberanian untuk menjangkau, untuk bersaksi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, pakailah kami sebagai saksi-saksi. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu pada kesempatan pagi ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus akan mengusik hati kami, memampukan hati kami untuk menjadi saksi Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, dan kami dimampukan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah, Tuhan yang akan memberkati kami. Ketika kami akan pulang, kami memohon penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kami, sehingga kami sampai di rumah berkumpul dengan keluarga, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena Allah menyertai kami. Saudaraku, kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri, kita akan menutup ibadah kita dengan doa berkat. Ulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Bapak Ibu Saudara, usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Karena kita berdoa, karena kita meminta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menunjukkan keilahiannya melalui kenaikannya ke surga. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami meletakkan